Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah, masih tema yang sama nih, kali ini kita masih dibahas tentang penyakit ambeien atau hemoroid. Masih sudah ada bersama kita, sudah Dr. Else Gempitasari. Kita bakal bahas-bahas lagi Dok ya, mengenai terapi bedah nih kali ini. Iya. Nah, bagaimana nih Dok sistemnya atau bagaimana? Nah, boleh Dok ya? Iya. Kalau untuk terapi bedah sebenarnya bukan bukan penjelasan saya ya, harusnya spesialis. Cuman kalau untuk terapi bedah dia memang ada, memang dibedah secara dengan pisau bedah seperti itu ya. Yang kedua sekarang ada yang namanya teknologi menggunakan stapler. Oh, stapler. Stapler itu apa Dok? Jadi dia memang tindakan yang bedah juga, tapi dengan teknologi yang lebih lebih baru lagi ya. Jadi tidak manual dipisauin gitu ya. Tapi dia menggunakan stapler untuk mengempeskan lah istilahnya, mengempeskan atau memang mengambil seluruh dari hemoroid itu tadi. Kalau untuk yang terapi bedah, saya rasa untuk sekarang baru 2 metode itu. Memang dengan pisau bedah, yang kedua bisa dengan stapler. Ada namanya teknik stapler. Oh, berarti itu Dok ya, mengenai terapi bedah. Nah, kita udah ada nih Dok pertanyaan-pertanyaan dari Instagram kita dan dosen terapit juga. Nah, boleh nih ditayangin nih apa pertanyaan kita pada hari ini mengenai penyakit ambeien atau hemoroid ya, hemoroid gitu. Nah, kita tunggu pertanyaan dulu Dok ya. Berarti kalau ambeien ini bisa dikatakan umum gitu Dok, tapi orang masih malu mau berobat Dok ya. Betul. Nah, ini udah ada dari Utari.ND gitu. Dok, bener nggak kalau banyak makan berminyak dan makan yang keras akan lebih besar menyebabkan ambeien Dok? Nah, makan makanan yang kurang sehat berarti Dok ya ini ya, makanan berminyak sama makan makanan yang keras gitu. Iya. Jadi memang faktor makanan itu dia bisa juga sebagai faktor resiko untuk ambeien. Makan makanan pedas juga karena dikhawatirkan dia dianalogikan ya, dia bukan sebagai penyebab utama seperti itu. Dia dianalogikan begini, makan makanan pedas, kalau memang untuk orang-orang yang sensitif pencernaannya, dia akan mengakibatkan diare. Nah, diare yang berulang yang definisi diare kan itu buang air besar yang cair lebih dari 5 kali. Nah, BAB yang cair atau diare itu memang faktor risiko untuk ambeien. Karena saat orang diare itu dia akan terjadi tekanan juga sehingga mengakibatkan pengeluaran BAB yang frekuensinya sering atau berulang-ulang sehingga bisa mengakibatkan tekanan itu tadi mengakibatkan pembuluh darah di sekitar anus itu juga akan mengakibatkan pembekakan atau penonjolan. Kalau buang air besar sendiri itu ada batas normal nggak sih Dok dalam 1 hari itu biasanya? Kalau untuk buang air besar yang normal itu kan 1-2 kali sehari itu cukup ya, karena kalau definisi seseorang itu buang air besarnya udah 5 kali, lebih dari 5 kali, berarti dia udah masuk ke definisi diare. Jadi 1-2 kali sehari itu yang masih kategori yang normal. Ya, karena kan ada orang Turki ya, habis makan langsung buang air besar, iya, gitu ya. Pokoknya kalau dia lebih dari 5 kali berarti udah masuk yang definisi diare. Ini masih ada lagi Dok ya pertanyaan dari Instagram. Ini dari Karina Audia Pitaloka. Dok, ambeien itu bakal bahaya banget gak sih Dok? Kayak ada level-levelnya gitu, agar gimana biar kita jangan sampai kena gitu. Nah, berarti ini tentang level-levelnya tadi dibahas di awal tadi ya. Terus ini juga biar kita nggak kena gitu, bagaimana caranya Dok? Jadi kalau dibilang ambeien ini berbahaya, memang semakin tinggi levelnya atau semakin tinggi grade-nya, kan ada grade 1 sampai 4. Grade 1 sampai 2 dianya itu masih bisa ditangani dengan pengobatan ya. Grade 3 dengan 4 kebanyakan perdarahannya itu yang masif, maksudnya itu perdarahannya yang banyak. Yang ini yang kita khawatirkan karena pengeluaran darah atau perdarahan yang banyak bisa mengakibatkan anemia nih. Nah, jadi kita kalau disebutkan bahayanya yang kita khawatirkan adalah bahaya anemianya. Dan kalau yang untuk yang hemoroid kategori 3 dan 4 itu nyerinya juga
sudah kalau bisa dibilang level 0 sampai 10 skala nyerinya itu udah masuk ke level 9 sama 10 nyerinya. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak ambang nyerinya itu kecil dan ambeien ini tingkat nyerinya memang cukup tinggi, bisa mengakibatkan namanya shock akibat nyeri yang tidak tertahan. Nah, itu adalah bahayanya. Kalau untuk supaya tidak terkena seperti itu ya, berarti kita bicaranya tentang pencegahan. Tentang pencegahan, untuk mengetahui apa pencegahan yang kita perlukan, berarti kita harus berangkat dari apa yang menyebabkan hemoroid ini. Kuncinya adalah tekanan baik di perut dan juga tekanan di sekitar anus. Jadi hal-hal yang menyebabkan tekanan yang di sekitar anus itulah hal-hal yang harus kita cegah supaya tidak terkena dari hemoroid itu tadi. Berarti kalau kita sedang angkat berat gitu juga termasuk dong ya, berisiko juga berarti ya, mulai dari pola makan, terus kalau kita angkat berat terus kerja yang keras itu ya. Kebiasaan BAB terutama. Ini masih ada lagi tadi dok, pertanyaan selanjutnya dari Instagram kita, dari Malik_964. Dok, saya mau tanya nih, bedanya fistulani sama wasir apa ya? Terus lebih parah mana gitu? Soalnya kata teman saya, rasanya tuh sama nyeri dan saat duduk atau BAB ada benjolan kecil sama keluar darah saat BAB. Mohon penjelasannya dok. Nah, bedanya ya dok ya? Kalau untuk fistula ani sama wasir ini adalah dua penyakit yang sangat berbeda. Ya, kalau ditanya mana yang lebih parah? Yang lebih parah tentu fistula ani. Oh, fistula ani lebih parah dok ya? Karena fistula ani ini dianya itu berangkat dari kata fistula. Fistula berarti dianya pembekakan yang berisi nanah. Jadi semacam bisul lah ya ibaratnya. Akan tetapi nanah ini lama-lama dia berkembang seperti terowongan. Jadi akan ada terowongan antara anus dengan ke saluran pencernaan terutama usus besar. Nah, di sini beratnya penyakit fistula ani itu di situ, karena dia semacam ada bolongan yang tidak seharusnya ada. Nah, ini biasanya memang harus ada tindakan-tindakan medis, terutama operatif ya, kalau yang fistula ani. Kalau wasir, kalau dibilang sama bahayanya, memang lebih tinggi bahaya fistula ani. Tapi kalau wasir juga tidak bisa dianggap remeh ya. Apalagi kalau udah grade 3 dan 4. Dan cerita dari Mas Maliknya tadi itu, temannya setiap BAB dia nyeri dan berdarah. Ya, satu yang bisa membedakan apakah ini darahnya dari ambeien atau ini curiga ke penyakit lain ya. Ciri khas dari darah dari ambeien ini dia buang air besar memang setelah buang air besar terus keluar darah. Darahnya darah merah segar. Oh, darah merah segar. Ya, kalau ambeien. Karena ambeien itu berarti perdarahan saluran cerna bawah. Karena ambeien ini saluran bawah ya, itu menandakan darah yang keluar adalah darah merah segar. Tapi kalau memang darahnya yang keluar itu tidak berwarna merah segar lagi, baru kita curiga ke penyakit lain. Berarti ada perdarahan di saluran pencernaan bagian atas. Nah, karena kenapa dia tidak merah lagi darah itu? Karena dia sudah berakumulasi dengan lambung. Lambung itu asam ya, jadi darah kalau ketemu dengan asam di lambung, dia akan berubah warna. Seperti itu. Nah, kita bakal bahas lagi dok ya mengenai ambeien atau hemoroid ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat.